Tokyo. Tokyo adalah ibu kota negara Jepang yang berada di sebelah timur Pulau Honshu, terletak di Teluk Tokyo dan menghadap langsung ke Samudra Pasifik. Tokyo Metropolitan terdiri dari beberapa distrik seperti Shibuya, Shinjuku, Ueno, Ikebukuro, Shinagawa, Meguro, dan seterusnya. Shibuya adalah salah satu distrik yang paling sibuk, terkenal dengan kisah kesetiaan seekor anjing bernama Hachiko yang telah difilmkan di Hollywood. Distrik ini juga terkenal dengan fenomena Shibuya Crossing, yaitu di mana ratusan manusia dan mobil secara tertib bergantian menggunakan persimpangan jalan. Di antara gedung-gedung pencakar langit di Shibuya, ada sebuah bangunan yang lain daripada yang lain, memiliki menara dan beberapa kubah besar dan kecil. Bangunan itu adalah masjid terbesar dan terindah di Jepang berarsitektur Turki. Orang biasa menyebutnya Tokyo Chami. Dalam bahasa Turki, Chami berarti masjid. Prayer Hall atau ruang tempat sholat berada di lantai 2 dan bisa dicapai menggunakan tangga yang berada di bagian luar dan bagian dalam masjid. Di sini terlihat bahwa pekarangan masjid terbuat dari marmer, begitu pula tiang-tiangnya. Begitu memasuki ruangan tempat sholat, terlihat bahwa dinding-dinding dan langit-langit masjid dipenuhi kaligrafi yang diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran dan nama-nama para sahabat, termasuk Khulafaur Rasyidin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Setiap akhir pekan, terutama menjelang sholat zuhur dan asar, banyak wisatawan yang datang untuk menyaksikan ritual sholat wajib berjamaah.
Mereka adalah wisatawan yang datang dari seantero Jepang. Bagi kaum wanita disediakan kerudung lengkap dengan petunjuk cara memakainya. Sambil menunggu dilaksanakannya sholat berjamaah, para wisatawan menikmati lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh imam masjid. Seusai menyaksikan sholat, pemandu wisata akan menjelaskan tentang hal ihwal gerakan-gerakan yang dilakukan dalam sholat berjamaah tadi. Setelah itu mereka akan menikmati dan mengabadikan keindahan Tokyo Chami. Muslimah yang ada di situ termasuk orang Jepang yang sudah mu'alaf akan dengan senang hati membantu memberikan penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran yang terlukis dalam kaligrafi. Shimoya Masang, orang Jepang Muslim ini, sudah belasan tahun memberi penjelasan tentang Islam kepada para wisatawan tanpa merasa lelah. Dia selalu berkata bahwa dia bukan bekerja untuk Chami, tapi untuk Allah. Konon di Tokyo Chami ini, ada lebih dari 200 orang setiap tahun yang berbaiat untuk memeluk agama Islam sebagai mu'alaf. Masya Allah, tabarakallah. Tidak jarang rombongan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi dan siswa dari berbagai sekolah juga melakukan kunjungan ke sini. Mereka tetap diterima meskipun pakaian seragam mereka adalah rok, asalkan mau memakai kerudung sebagai penghormatan kepada masjid. Keindahan masjid ini juga telah memikat sejumlah artis Indonesia untuk melangsungkan akad pernikahan di sini, seperti Syahrini dengan Reno Barak pada Februari 2019 yang lalu. Setiap waktu sholat Jumat, banyak jamaah dengan berbagai kewarganegaraan datang ke masjid ini. Selain tentu saja orang Turki dan Jepang, juga ada orang Indonesia, Malaysia, India, Pakistan, Bangladesh, Nepal, Nigeria, Mesir, Amerika Serikat, dan lain-lain. Ada yang memang tinggal di sekitar Tokyo, namun ada pula yang datang dalam rangka kunjungan dinas atau wisata. Sementara itu, kaum wanita menempati balkon yang berada di bagian belakang. Jika jumlah jamaah sedang membludak sehingga tidak tertampung dalam ruangan, maka mereka bisa sholat di lantai dasar atau terpaksa di pelataran masjid. Sebelum khotib naik mimbar, isi khotbah dibacakan oleh panitia. Mula-mula teks khotbah dibacakan dalam bahasa Jepang. Kemudian dalam bahasa Inggris, Dear believers, altering the inheritance, shares, ordinance. mula-mula khotib menyampaikan khotbah dalam bahasa Arab. Setelah itu, isi khotbah disampaikan kembali dalam bahasa Turki.
جمعا إن الإنسان لربه لكنود. Pada hari-hari libur nasional Jepang dan lebih-lebih pada hari-hari besar Islam seperti Idul Fitri dan Idul Adha, sholat dilaksanakan sebanyak 2 bahkan 3 shift. Untuk itu, begitu selesai sholat, jamaah diminta untuk segera meninggalkan ruangan guna memberi kesempatan bagi jamaah lain yang menunggu giliran di luar. Setelah itu, mereka akan bergegas menuruni tangga untuk kembali ke tempat masing-masing. Ada yang menggunakan sepeda, sepeda motor, bis, kereta, atau berjalan kaki. Hampir tidak ada yang menggunakan mobil, karena memang tidak tersedia tempat parkir kecuali bagi tamu penting masjid. Sebagian jamaah sholat Jumat akan turun ke ruang serbaguna di lantai 1. Di sana dihidangkan makanan siang gratis, biasanya berupa semacam nasi kebuli dengan daging kambing atau ayam. Tapi tidak semua akan kebagian karena jumlah porsinya terbatas, sementara jamaah yang datang jumlahnya sangat banyak. Beruntunglah mereka yang kebagian karena hidangan tersebut sangat lezat. Pihak Jami memiliki dapur dan juru masak sendiri untuk menyediakan hampir 1000 porsi makan siang setiap hari Jumat. Mereka juga menyajikan hidangan berbuka puasa selama bulan Ramadan. Dan bagi mereka yang melaksanakan ibadah iktikaf di masjid, tersedia juga makanan untuk bersahur. Warga non-muslim dipersilahkan untuk ikut mencicipi hidangan berbuka puasa ala Turki ini, asalkan mendaftar terlebih dahulu. Mereka bahkan dipersilahkan untuk menyantap hidangannya sebelum waktu maghrib tiba atau ketika umat muslim sedang menunaikan sholat. Sementara itu, jamaah yang lain berbaur dengan pengunjung asyik berbelanja di toko halal yang berada di belakang masjid. Di sini tersedia bermacam-macam produk halal seperti daging sapi, kambing, dan ayam. Di sini juga tersedia beraneka ragam makanan kemasan seperti mie instan, bumbu-bumbu, dan kue-kue yang di Jepang biasanya tidak halal karena mengandung gelatin yang berasal dari lemak babi. Tersedia juga kecap asin atau soyu sebagai cocolan sushi atau sashimi yang biasanya tidak halal karena mengandung alkohol. Karena itulah mereka tidak mau melewatkan kesempatan, bahkan rela antri berlama-lama asalkan bisa membawa pulang bahan-bahan halal yang tidak mudah diperoleh di tempat lain di Jepang. Lantai 1 bangunan Cami merupakan pusat kebudayaan Turki. Tempat tersebut bisa diakses dari jalan raya di depan, dari atas yaitu dari ruang sholat maupun dari arah gedung pendukung di belakang masjid. Lantai bagian gedung ini seluruhnya terbuat dari marmer putih. Di sini dipajang foto-foto tentang sejarah pembangunan Tokyo Cami. Pusat kebudayaan ini menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan sejarah perkembangan agama Islam sejak masa Kesultanan Ottoman, serta nilai-nilai dan akhlak Islami yang membudaya dalam kehidupan bangsa Turki. Tersedia juga buklet yang berkaitan dengan sejarah pembangunan Cami, serta penjelasan tentang makna seni kaligrafi yang diukir, dipahat, dan dilukis di seluruh bangunan gedung. Buklet tentang pengertian agama Islam ditawarkan secara gratis sebagai bagian dari syiar karena tempat ini banyak dikunjungi oleh warga non-muslim. Ada juga buku-buku untuk anak-anak tentang akhlak Islami yang dapat diperoleh secara cuma-cuma. Kebanyakan buku-buku tersebut ditulis dalam bahasa Inggris dan bahasa Jepang. Di lantai ini terdapat contoh model ruang keluarga khas bangsa Turki sebagai bagian dari upaya memperkenalkan kebudayaan mereka. Kita boleh duduk-duduk di sini agar bisa merasakan kehangatan budaya bangsa Turki. Apalagi sambil menikmati harum dan sedapnya kopi khas Turki yang disebut Sen Coffee. Disebut Sen Coffee karena kopi tersebut tidak dimasak menggunakan api, melainkan diputar-putar di atas pasir panas sampai kopinya mendidih. Tapi porsinya kecil, ya anggap saja espresso.
Sebagian besar dari lantai satu ini merupakan ruangan serbaguna. Di ruangan inilah jamaah sholat Jumat dijamu makan siang. Begitu pula santapan berbuka puasa saat bulan Ramadan dihidangkan. Berbagai kegiatan bernuansa keislaman dan kebudayaan Turki kerap diadakan oleh pihak Cami di sini. Ruangan ini juga bisa disewa untuk berbagai acara seperti resepsi pernikahan misalnya. Sementara akad nikahnya dilaksanakan di ruang sholat di lantai 2. Lantai ini terhubung dengan bangunan penunjang yang berada di belakangnya, di mana terdapat berbagai fasilitas penunjang kegiatan Cami. Bangunan penunjang yang terhubung langsung dengan masjid mempunyai pintu masuk tersendiri yang dapat diakses oleh masyarakat umum termasuk warga non-muslim. Di antara fasilitas yang ada di bangunan ini adalah toko halal. Para wisatawan senang berbelanja di toko ini karena tersedia bermacam-macam souvenir khas Turki. Mereka bisa memperolehnya tanpa harus pergi jauh-jauh ke negara itu. Mereka juga bisa memuaskan rasa penasarannya untuk mencicipi aneka kuliner dan bumbu dari negara lain di luar Jepang, seperti kare atau mie instan dari Malaysia, Korea, dan Thailand. Berbagai produk Indonesia juga tidak ketinggalan, seperti kecap, aneka saus, dan tentu saja bermacam-macam rasa Indomie. Adapun makanan dan bumbu khas Jepang yang dijual di sini seperti kue-kue manis, soyu, matcha, dan lain-lain juga sudah dipastikan halal. Tersedia pula berbagai aksesoris ibadah kaum muslim seperti penutup kepala, tasbih, karpet sholat, dan lain-lain. Tentu saja di sini juga tersedia panganan manis khas Turki yang disebut baklava. Selain bisa dibawa pulang, kue tersebut juga boleh dinikmati sambil duduk-duduk di kursi kecil yang ada di koridor, ditemani kopi atau minuman lain. Toko ini buka setiap hari mulai dari jam 10 pagi sampai jam 7 malam dan tutup pada setiap waktu sholat wajib. Penghasilannya sepenuhnya digunakan untuk perawatan masjid dan untuk mendanai berbagai kegiatan sosial. Di dalam bangunan penunjang yang terdiri dari 3 lantai ini juga terdapat dapur, gudang, perpustakaan, dan ruangan-ruangan yang tidak terbuka untuk umum seperti ruang staf. Dan tentu saja di sini terdapat juga fasilitas yang sangat penting, yaitu toilet dan ruang berwudu bagi laki-laki dan perempuan secara terpisah. Karena masjid ini berada di Jepang, maka selain kloset western, ada juga kloset model Jepang. Sedangkan tempat berwudunya bergaya Turki, di mana tersedia tempat duduk di depan masing-masing keran air. Sebagaimana layaknya fasilitas-fasilitas umum di Jepang, di sini pun kebersihan dan kerapihan harus terjaga dengan baik. Untuk mencapai Tokyo Cami, patokan yang paling mudah adalah dari stasiun Shibuya. Stasiun ini adalah salah satu yang terbesar yang dilewati oleh Yamanote Line. Dari Shibuya kita bisa menaiki bis Hachiko, yaitu bis berwarna orange, dan turun di stasiun Yoyogi Uehara. Bisa juga menggunakan kereta dengan rute seperti denah ini. Stasiun tujuannya adalah Yoyogi Uehara atau Higashi Kitazawa. Dari salah satu stasiun itu berjalan sekitar 8 menit, maka sampailah di Tokyo Cami.